Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja ya. Saya Muhammad Yasir Thorik Nasrullah dari kelas 3 BKA 2 angkatan 2020 dengan NPM 2014-40-2054. Ya, di sini izin menyampaikan laporan hasil observasi praktek pemahaman individu non-tes di bimbingan dan konseling dengan mata kuliah praktek pemahaman individu non-tes dengan dosen Ibu Suharni MPD. Nah, laporan observasi ini saya kerjakan sendiri tanpa bantu sama teman. Dan saya observasi itu di MTS Muhammadiyah Karangajen. Ini beberapa hasil yang saya setelah kerjakan. Kita langsung masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Ini latar belakang. Nah, ini tujuannya apa sih ketika kita observasi begini? Tujuannya itu untuk mengetahui profil mengenai MTS Muhammadiyah Karangajen Yogyakarta. Yang kedua itu untuk mengetahui kondisi fisik sekolah dan keadaan sumber daya manusia yang ada di MTS Muhammadiyah Karangajen Yogyakarta. Dan yang ketiga itu mengetahui permasalahan yang sering dihadapi siswa di MTS Muhammadiyah Karangajen Yogyakarta selama pandemi. Yang keempat itu mengetahui solusi permasalahan yang telah dilakukan guru BK di MTS Muhammadiyah Karangajen Yogyakarta. Yang ketiga, manfaat praktikum. Manfaatnya apa sih agar mengetahui profil mengenai MTS Muhammadiyah Karangajen. Terus yang kedua itu mengetahui kondisi fisik sekolah dan keadaan sumber daya manusia yang ada di MTS Muhammadiyah Karangajen. Yang ketiga itu mengetahui permasalahan yang sering dihadapi siswa di MTS Muhammadiyah Karangajen selama pandemi. Dan yang terakhir itu mengetahui solusi permasalahan yang telah dilakukan guru BK di MTS Muhammadiyah Karangajen Yogyakarta. Nah, ini kita masuk bab kedua, yaitu profil sekolah. Profil sekolah ini logonya, nama sekolahnya itu MTS Muhammadiyah Karangajen Yogyakarta. Dengan kepala sekolah Ibu Hajah Sukarni SHMA. Alamat sekolah di Jalan Sisingamangaraja, Gang Kalijaga nomor 4 Yogyakarta. Alamat emailnya ini, nomor teleponnya ini. Yang itu kondisi fisik, yaitu kondisi fisik di sana terdapat ada 2 unit. Nah, di sini ada unit 2 yang saya foto itu sama guru BK di unit 1. Nah, ini juga gedung unit 1, ini di ruang BK saya bersama guru BK di MTS Muhammadiyah Karangajen. Bab ketiga itu hasil pelaksanaannya. Sasarannya saya kepada guru BK di MTS Muhammadiyah Karangajen. Yang kedua itu waktu dan teknis pelaksanaan survei. Waktunya saya datang jam 10, datang jam setengah 10. Nah, sembari menunggu guru BK setelah mengajar. Nah, waktu jam 10 sampai jam 11.30 sebelum zuhur kita melaksanakan, kurang lebihnya masa waktu itu 90 menit. Dan teknis pelaksanaan itu materi praktikum pemahaman individu teknik non-tes yang telah diberikan. Yang kedua itu proses wawancara dan observasi ke tempat survei, yaitu di MTS Muhammadiyah Karangajen Yogyakarta. Nah, di sini selama pandemi permasalahan yang sering dihadapi siswa selama pandemi, yaitu kurang mampu memahami isi materi yang telah paparkan lewat media online dari guru. Mungkin masih kurang paham banget, karena kan beda ya ketika sekolah offline itu sama sekolah online yang di masa-masa sekarang gitu. Jadi pemahaman siswa itu akan lebih banyak mendapatkan pemahaman secara langsung daripada memahami secara online gitu.
Terus yang kedua itu jaringan internet yang terkadang terganggu. Nah, ini kendalanya juga ada di internet. Misal kalau saat ada Google Meet atau Zoom gitu, waktu guru menyampaikan materi, tiba-tiba paketannya habis terus atau wifi-nya mati, susahnya sinyal gitu. Nah, itu kurang. Terus yang ketiga itu kurangnya penggunaan media pembelajaran secara online, sehingga beberapa materi pelajaran yang membutuhkan alat dan media pembelajaran tertentu tidak dapat tersampaikan oleh guru secara maksimal. Terus ini solusinya itu pihak sekolah sudah berusaha mengatasi problematika tersebut, seperti mengadakan pelatihan kepada guru-guru terkait penggunaan media pembelajaran secara online, seperti penggunaan Google Classroom, Google Formulir, membuat video pembelajaran menggunakan Camtasia. Ya, selain itu, sarana dan prasarana pendukung yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran seperti penguatan jaringan internet sudah dibangun sehingga proses belajar jarak jauh atau online dapat terlaksana dengan maksimal. Nah, ini identifikasi kebutuhan BK berdasarkan hasil permasalahan. Ini bidang layanan pribadi, bidang layanan belajar. Nah, ini rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling, ini RPL-nya terlalu kecil. Nah, kesimpulan. Sebagai bab penutup, kesimpulannya itu program bimbingan dan konseling dibuat agar dapat mencegah masalah-masalah yang akan terjadi ke para siswa, dan supaya siswa diberikan bimbingan dan konseling sesuai dengan perkembangan usianya. Pada jenjang pendidikan dasar, layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar ini tipe berarti ya, pada jenjang pendidikan menengah, layanan bimbingan di sekolah menengah bertujuan untuk membantu siswa agar mencapai tugas-tugas perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan karir sesuai dengan tuntutan lingkungan, sehingga bimbingan dan konseling ini dapat diterima secara efektif oleh siswa. Nah, hasil melaksanakan kegiatan observasi ini dapat mengetahui profil mengenai MTS Muhammadiyah Karangajen. Selain itu, kami juga dapat mengetahui kondisi fisik sekolah dan keadaan sumber daya manusia yang ada di MTS Muhammadiyah Karangajen. Nah, serta mengetahui penyusunan program bimbingan dan konseling dan solusi permasalahan-permasalahan yang telah dilakukan oleh guru BK yang ada di MTS Muhammadiyah Karangajen. Nah, di sini kan saya sebagai alumni ya, untuk saran juga, siswa-siswi di zaman sekarang masih banyak yang bermasalah, kurangnya motivasi belajar, kecanduan game online di MTS Muhammadiyah Karangajen. Maka perlu adanya kreatif dan inovatif dalam membimbing siswa-siswinya di MTS Muhammadiyah Karangajen, sehingga akan mewujudkan siswa-siswi yang berakhlakul karimah, berprestasi, serta unggul dalam kepribadian. Itu saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.